Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan cara menyusunnya tentunya, ataupun membahas tentang komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Nah, semoga teman-teman bisa paham tentang penjelasan saya ya. Selamat menonton. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik. Dalam upaya pencapaian kompetensi dasar, RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kompetensi inti tersebut dan akan dijabarkan dalam silabus nantinya. Nah, dengan demikian pembelajaran akan dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan ruang yang cukup. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Nah, di sini terbagi atas dua, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Fungsi perencanaan sendiri dalam KTSP ataupun K13 adalah rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Dalam pengembangan KTSP maupun K13, rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis, utuh, dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian, rencana pelaksanaan pembelajaran berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan tersebut. Terdapat 5 manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlihat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun siswanya. Yang keempat, sebagai alat ukur afektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambatan kerjanya. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Nah, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri dari banyak sekali. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema ataupun subtemanya. Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, materi esensial atau pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi inti. Yang kedelapan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, materi pembelajaran. Yang kesepuluh, metode pembelajaran. Yang ke-11, media pembelajaran. Yang ke-12, sumber belajar. Yang ke-13, langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar siswa. Prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini terbagi atas 8. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik seperti tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, dan sebagainya. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat kreatif, dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca siswa. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Ini memuat rancangan program pemberian umpan baik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar itu sendiri.
Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya itu sendiri. Nah, yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan afektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Nah, penulisan identitas mata pelajaran meliputi identitas sekolah, pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu dan materi ataupun temanya. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP, nama satuan pendidikan, SMA Negeri 1 Goa, mata pelajaran Bahasa Jerman, kelas atau semester, kelas 12 Ganjil, materi pokok Freizeit, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang kedua, menuliskan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki semua peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan. Yang pertama, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan itu sendiri. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu kompetensi inti KI1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan lumaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, KI4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Nah, kompetensi dasar contohnya yaitu seperti di samping atau seperti pada gambar di samping, yaitu kompetensi dasar KD3.1, mendemonstrasikan tindak tutur untuk mengungkapkan usulan, persetujuan, ketidaksetujuan, mengajak, meminta izin, melarang, harapan atau doa, pendapat dalam bentuk teks, interaksi, interpersonal, lisan dan tulisan pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteksnya. Nah, KD4.1 menggunakan tindak tutur untuk mengungkapkan usulan, persetujuan, ketidaksetujuan, mengajak, meminta, melarang, harapan atau doa, pendapat dalam bentuk teks, interaksi, interpersonal, lisan, dan tulisan pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan teksnya. 4. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu indikator pertama, menyebutkan apa yang dilakukan pada waktu senggang. 2. Membaca teks yang berkaitan dengan waktu senggang. Yang ketiga, melengkapi kalimat terumpang dengan kata yang sesuai. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasarnya. Nah, tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang telah dibentukkan. Nah, tujuan pembelajarannya seperti pada contoh di samping, yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan apa yang mereka lakukan pada waktu senggang.
2. Siswa mampu membaca teks yang berkaitan dengan waktu senggang. 3. Siswa mampu melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang sesuai. 6. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, materinya di sini yang pertama fakta. Faktanya itu Freizeitbeschäftigung atau Freizeit. 2. Konsep, unsur dan prinsip tindak tutur untuk menyampaikan dan menanyakan mengenai waktu senggang mereka, perasaan dan sikap, serta meminta dan mengisi kalimat rumpang. Yang terakhir, prosedural, unsur kebahasaan meliputi kosakata atau ungkapan terkait dengan kegiatan waktu senggang, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca ataupun tulis tangan itu sendiri. Yang ketujuh, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Nah, di sini pada contohnya yaitu alokasi waktu 2 kali 45 menit atau setara dengan 90 menit lamanya. Yang ke-8, nah, menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu metode pembelajaran ini mencakup diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, simulasi, ataupun demonstrasi. 9. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian komponen dan mengacu kepada standar penilaian. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama pada contoh tersebut yaitu A. Teknik penilaian. Di sini terdapat sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap, observasi dan jurnal, pengetahuan, tes tertulis, keterampilan, unjuk kerja. B. Bentuk penilaian, sikap, lembar observasi sikap disiplin dan kerjasama lampiran 1. 2. Pengetahuan, soal esai lampiran 2. 3. Keterampilan, rubrik presentasi lampiran 3. Dan C. Remedial 1. Pemberian remedial dilakukan bagi siswa capaian KD-nya belum tuntas. Yang kedua, tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching klasikal atau tutor sebaya atau tugas diakhiri dengan teks ataupun tes. 10. Menentukan media, alat bahan, dan sumber belajar. Nah, penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Media atau alat atau sumber belajar itu sendiri, seperti contoh di samping, yaitu medianya lembaran tugas, slide ataupun gambar, atau alatnya menggunakan papan tulis, dan sumber belajarnya bisa menggunakan buku kontakte Deutsch, tip and trik pembelajaran bahasa Jerman ataupun menggunakan internet tentunya. Yang ke-11, merumuskan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini mencakup 3 poin. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Nah, masing-masing di sini memiliki contoh tersendirinya. Nah, yang pertama A. Kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping, kegiatan pendahuluan 1. Mengucapkan salam dalam bahasa Jerman dan mengkondisikan peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran melalui proses berdoa sebelum belajar. Yang kedua, menanyakan dalam bahasa Jerman sederhana dan mengecek kehadiran peserta didiknya. Yang ketiga, mengajukan beberapa pertanyaan dalam bahasa Jerman terkait materi sebelumnya. Yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dibahas dan cakupan materi secara singkat serta bertanya jawab terkait pentingnya tema tersebut. Nah, di sini menerapkan alokasi waktu sebanyak 10 menit saja. Poin kedua yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik tentunya. Nah, contohnya seperti gambar di samping yaitu kegiatan inti mengamati, peserta didik mendengar, melihat, dan memperhatikan penjelasan pendidik mengenai cara membuat kalimat tentang Freizeit.
Yang kedua, menanya. Peserta didik menanyakan kata yang belum dipahami. Nah, peserta didik juga menanyakan struktur kalimat. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Peserta didik belajar membuat kalimat sederhana menggunakan kalimat tentang phrasal. Dan yang terakhir, mengasosiasi. Peserta didik menyusun kalimat rumpang bersama teman dalam kelompoknya. Nah, ini menerapkan alokasi waktu sebanyak 70 menit. Poin ketiga atau poin terakhir yaitu kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Contohnya seperti pada gambar di samping, yaitu kegiatan penutup 1. Menunjuk beberapa peserta didik untuk mengulangi ujaran-ujaran yang telah dipelajarinya. Nah, yang kedua, menginformasikan materi pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, memberi salam di akhir pertemuan. Alokasi waktu yang ditetapkan di sini sebanyak 10 menit saja. Nah, itulah tadi hasil pemaparan saya. Semoga teman-teman dapat memahami maksud saya. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.